Pertama, aku akan buat puding bowls-nya. 50 gram gula, bisa disesuaikan manisnya. Tuang 1 bungkus Nutrijel plain yang ekonomis, kemasan 10 gram tanpa rasa. Setengah sendok teh agar-agar plain tanpa rasa. Aduk-aduk dulu agar tercampur rata. Tambahkan 450 ml susu cair, namun ini aku tuang sedikit dulu, tujuannya supaya tidak bergerindil. Dan untuk menambah gurih, aku tambahkan 1 sendok makan susu kental manis, setengah sendok teh vanila cair atau bisa diganti vanili bubuk. Lalu tuang semua sisa susu cairnya, aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, tidak ada lagi yang bergerindil. Berikutnya, masak di atas kompor dengan api sedang sambil diaduk agar tidak pecah. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api. Lalu aku tuang ke cetakan jelly ball kecil. Dan menuangnya tidak sampai penuh ya teman-teman, cukup setengah lewat sedikit saja. Dan untuk satu resep ini dapatnya 3 cetakan kecil ya. Lanjut ditutup tapi tidak sampai luber-luber dan biarkan mengeras di suhu ruang. Lalu aku siapkan chopper, masukkan 80 gram biskuit Marie susu. Kalau teman-teman gak ada chopper bisa masukkan ke kantong plastik, lalu giling menggunakan rolling pin. Nah, setelah dihaluskan, aku tambahkan 30 gram atau 2 sendok makan margarin, lalu aku cairkan, blend lagi hingga tercampur rata. Nah, seperti ini hasilnya. Sisihkan. Untuk membuat cream cheese coklatnya, aku tuang 50 gram whipped cream bubuk, aku pakai merek Han, dan 100 ml susu cair dingin, ini susu cair yang dari kulkas ya. Lalu mixer dengan kecepatan maksimal sampai mengental dan kaku. Kalau teman-teman gak ada mixer, bisa pakai whisker saja ya. Setelah kaku, berikut aku tambahkan 80 gram keju oles Freddy Pro Cheese atau setengah bungkus ya, atau bisa juga dengan cream cheese, 1 sendok makan susu kental manis, lalu mixer lagi dengan kecepatan rendah sebentar saja. Dan untuk coklatnya, aku gunakan coklat batang seperti ini. Boleh gunakan dark coklat ataupun milk coklat. Potong-potong sebanyak 50 gram, lalu dilelehkan. Setelah dilelehkan, campurkan ke krim, lalu mixer lagi dengan kecepatan rendah sebentar saja, hanya sampai tercampur ya. Begitu tercampur rata, langsung aku pindahkan ke plastik segitiga, dan cream cheese coklatnya siap digunakan. Oh ya, puding bowlnya ini sudah mengeras, akan aku keluarkan dari cetakan. Seperti ini hasilnya, total jadi 99 buah bola puding. Lanjut aku siapkan wadah yang aku gunakan cup gelas ukuran 10 oz atau setara 300 ml. Teman-teman bebas sesuai selera gunakan wadah lainnya. Lalu tata biskuit yang sudah dihancurkan tadi, aku masukkan sebanyak 2 sendok makan. Lalu ratakan, dan di sini cukup diratakan saja, nggak perlu ditekan sampai padat ya. Setelah rata, susun puding bowl dimulai dari pinggirannya dulu, baru ke tengah. Dan ini yang baris bawah aku susun sebanyak 10 buah, lakukan hingga selesai. Lanjut setelah puding bowl, semprotkan cream cheese coklat menutupi semua puding bowlnya. Ini aku lakukan mulai dari pinggirannya terlebih dahulu, baru ke tengah. Lakukan hingga selesai. Setelah selesai, ulangi tahap lapisan biskuit sebanyak 2 sendok makan. Dan sambil diratakan. Setelah rata, ulangi lapisan puding bowl. Dan untuk lapisan yang atas ini aku susun sebanyak 12 buah. Jadi total untuk 1 cup ini sebanyak 22 buah bola puding. Dilanjutkan lapisan cream cheese coklat yang dibuat memutar mulai dari pinggir ke tengah. Lakukan hingga selesai. Untuk toppingnya, aku tambahkan bubuk coklat agar rasanya lebih seimbang. Aku gunakan saringan seperti ini untuk menaburkan bubuk coklatnya.
Nah, untuk hiasan aku gunakan glaze coklat di atasnya. Ini glaze instan yang sudah jadi, tinggal pakai ya teman-teman. Aku beli di toko bahan kue, jadi nggak perlu dilelehkan lagi karena sudah siap pakai. Glaze-nya aku buat membentuk pola zigzag. Terakhir aku beri flake coklat atau bisa diganti dengan choco chips atau coklat seres. Wah, begini aja udah cantik banget, Masya Allah. Lanjut tinggal dikemas, ditutup, dan diberi stiker segel agar lebih menarik. Lalu bisa disimpan di chiller minimal 2 jam karena disajikan dingin lebih nikmat. Oh iya, di set box ini hasilnya jadi 4 cup ukuran seperti ini ya. Bisa lebih banyak atau lebih sedikit tergantung wadah yang digunakan. Pertama, aku akan buat puding bowlsnya. Siapkan panci, tuang 1 bungkus Nutrijel puding susu rasa stroberi. Ini sudah ada kandungan susu dan gulanya. Setengah sendok teh agar-agar plain tanpa rasa. Tambahkan 500 ml air, namun ini aku tuang sedikit dulu, tujuannya supaya tidak bergerindil. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu tuang semua sisa airnya. Aduk kembali. Nah, setelah tercampur rata, tidak ada lagi yang bergerindil. Berikutnya, masak di atas kompor dengan api sedang sambil diaduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api. Lalu aku tuang ke cetakan jelly ball kecil. Dan menuangnya tidak sampai penuh ya teman-teman, cukup setengah lewat sedikit saja. Dan untuk satu resep ini dapatnya 4 cetakan kecil ya. Lanjut ditutup tapi tidak sampai luber-luber dan biarkan mengeras di suhu ruang. Setelah mengeras, aku buka dari cetakan, sisihkan. Lalu aku siapkan chopper, masukkan 80 gram biskuit Marie susu. Kalau teman-teman nggak ada chopper, bisa masukkan ke kantong plastik, lalu giling menggunakan rolling pin atau gelas. Nah, setelah dihaluskan, aku tambahkan 30 gram atau 2 sendok makan margarin, lalu aku cairkan. Blend lagi hingga tercampur rata. Nah, seperti ini hasilnya. Sisihkan. Untuk membuat cream cheese-nya, aku tuang 50 gram whipped cream bubuk, aku pakai merek Han, dan 100 ml susu cair dingin. Ini susu cair yang dari kulkas ya. Bisa diganti air dingin yang di kulkas juga. Lalu mixer dengan kecepatan maksimal sampai mengental dan kaku. Kalau teman-teman gak ada mixer, bisa menggunakan whisker saja. Setelah kaku, berikut aku tambahkan 80 gram keju oles Freddy Pro Cheese atau setengah bungkus. Atau teman-teman bisa juga menggunakan cream cheese. Tambahkan 1 sendok makan susu kental manis. Lalu mixer lagi dengan kecepatan rendah sebentar saja sampai tercampur rata. Begitu tercampur rata, langsung aku pindahkan ke plastik segitiga. Dan cream cheese-nya siap digunakan. Lanjut aku siapkan wadah yang aku gunakan Korean dessert cup ukuran 150 ml. Lalu tata biskuit yang sudah dihancurkan tadi, aku masukkan sebanyak 1 sendok makan. Lalu ratakan, dan di sini cukup diratakan saja, nggak perlu ditekan sampai padat ya. Setelah rata, susun puding bowl dimulai dari pinggirannya dulu, baru ke tengah. Untuk banyaknya disesuaikan sama bentuk wadah ya. Ini yang baris bawah aku susun sebanyak 8 buah. Lakukan hingga selesai. Lanjut setelah puding bowl, semprotkan cream cheese menutupi semua puding bowl-nya. Ini aku lakukan mulai dari pinggirannya terlebih dahulu, baru ke tengah. Lakukan hingga selesai. Setelah selesai, ulangi tahap lapisan biskuit sebanyak 1 sendok makan dan sambil diratakan. Setelah rata, ulangi lapisan puding bowl. Dan untuk lapisan yang atas ini aku susun sebanyak 10 buah. Jadi total untuk 1 cup ini sebanyak 18 buah bola puding. Dilanjutkan lapisan cream cheese. Nah, untuk polanya bebas, ini aku buat dari bawah ke atas ya. Sedangkan yang ini aku buat memutar mulai dari pinggir ke tengah. Dan yang ini aku buat pola zigzag. Jadi bebas sesuai selera.
Lakukan hingga selesai. Untuk toppingnya, aku tambahkan bubuk minuman stroberi, tapi ini opsional ya. Kalau yang nggak suka manis bisa di skip. Aku beri secukupnya aja supaya ada warna pinknya. Terakhir, aku beri potongan buah stroberi. Tapi kalau teman-teman ingin gunakan topping lain, misalnya seperti sprinkles, seres warna-warni, itu boleh sesuai selera ya. Lanjut tinggal dikemas, ditutup, dan diberi stiker segel agar lebih menarik. Lalu bisa disimpan di chiller minimal 2 jam karena disajikan dingin lebih nikmat. Oh ya, di set box ini hasilnya jadi 6 cup ukuran seperti ini. Bisa lebih banyak atau lebih sedikit tergantung wadah yang digunakan.